Nah, pada pasien-pasien dengan low libido atau libido rendah, itu merupakan gejala awal dari penurunan testosteron. Memang testosteron ini setelah umur 40-50 dia akan turun secara natural. Tapi banyak saya temuin akhir-akhir ini pasien-pasien saya usia 20-30 years old already very low. Namun karena testosteron ini jarang dicek, orang kan seringnya cek gula, kolesterol, apalagi itu fungsi liver, fungsi ginjal, tapi testosteron ini tidak pernah dicek. Sayang sekali. Terus saya tanya, ada minum obat apa akhir-akhir ini? Oh iya dok, saya minum obat penumbuh rambut. Oke. Testosteron ini adalah hormon yang sangat bagus. Ya, tidak usah takut apabila kita mengalami testosteron rendah karena pengobatannya itu cukup mudah sebenarnya. Tapi memang perlu pengawasan ketat. Halo semuanya dan selamat datang di Ngobrol Asik dengan saya Dan Connor, Direktur Bro. Hari ini kita akan bahas topik sangat menarik buat banyak pelanggan Bro, yaitu libido rendah atau testosteron rendah. Hari ini tamu saya adalah Dr. Christian Christopher Sunu, spesialis andrologi. Beliau adalah seseorang spesialis andrologi dengan layanan pengobatan disfungsi seksual, terapi hormonal, anti penuaan, serta kesuburan pria. Hari ini kita akan ngobrol banyak soal gangguan libido rendah dengan beliau. Selamat datang. Mungkin mau kenalkan sendiri sedikit dulu. Ya, oke. Selamat siang, saya dengan Dr. Sunu, dokter spesialis andrologi. Saya berpraktek di Rumah Sakit Eka Hospital BSD dan juga Rumah Sakit Eka Hospital Grand Family Peak. Selamat datang, saya sangat senang untuk Anda bisa sampai di sini hari ini. Nah, untuk mulai, mungkin kita bisa menanya pertanyaan yang sangat dasar di topik ini, yaitu apa itu testosteron rendah dan bagaimana kondisi ini bisa berdampak pada pria. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Pertama-tama Silakan, Pak. awalnya hormon testosteron itu dia dihasilkan secara natural itu di buah sakar. That's why kalau kita nonton bola, kalau jadi pagar betis, tahu kan, tendangan bebas, yang dijaga apa? Gini kan, buah sakar ya. Karena buah sakar ini yang memproduksi 90% testosteron diproduksi di sana. Nah, fungsi testosteron ini pertama adalah meningkatkan libido tadi. Terbayang nggak kalau laki-laki tidak ada libidonya sama sekali? Wah, dangerous, very dangerous. And then second, we need testosterone to build our muscle and makes our bone stronger, tulang. Nah, kemudian testosteron ini juga bagus untuk fungsi otak. Jadi banyak sekali fungsinya. Nah, pada pasien-pasien dengan low libido atau libido rendah, itu merupakan gejala awal dari penurunan testosteron. Memang testosteron ini setelah umur 40-50 dia akan turun secara natural. Tapi banyak saya temuin akhir-akhir ini pasien-pasien saya usia 20-30 years old already very low. Nah, ini menarik, tapi mungkin kita bisa stop dulu sebentar di kata libido, karena setiap hari ada pertanyaan yang masuk kepada Bro, yaitu perbedaan antara libido rendah dan mungkin disfungsi ereksi dan mungkin hal yang lain kan. Jadi libido rendah itu apa? Libido rendah itu diartikan pasien-pasien yang mengalami kesulitan untuk memulai ereksinya. Jadi dia untuk memulai saja sudah susah. Kalau disfungsi ereksi, dia bisa ereksi tapi tidak terlalu keras. Nah, kalau libido rendah, dia memikirkan hal berbau seks saja dia tidak ada keinginan. Nah, gitu. Tidak ada keinginan. Jadi meskipun kita lihat hal-hal seksual, meskipun kita lihat orang yang biasanya menarik kita, masih nggak merasa seksual, masih tidak belum ada terangsang. hasrat. Betul. Gitu kan. Ya menarik sih. Apa saja faktor utama untuk menyebabkan kadar testosteron menurun? Jadi testosteron itu
dikatakan rendah apabila di bawah 400 nanogram per desiliter. Kalau di bawah 300 itu sudah sangat-sangat rendah. Itu yang harus digarisbawahi. Oke. Penyebabnya apa? Paling banyak itu karena penyakit. Penyakit yang paling sering itu adalah diabetes atau kencing manis, kemudian hipertensi, darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi yang terlalu tinggi, kemudian obesitas. Nah, keempat penyakit ini kita sering sebut sindroma metabolik atau metabolic syndrome. Oke. Sindroma metabolik, bagaimana prosesnya sindrom-sindrom tersebut bisa berdampak dengan kadar testosteron? Oke. Kalau misalnya diabetes mellitus, Ya. dia komplikasi yang paling sering adalah mikroangiopati. Jadi pembuluh darah kecil tuh rusak duluan. Oh. Nah, yang ujung-ujung, makanya kaki sering tidak berasa, ya kan, mati rasa, mata, retinopati, tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian di penisnya tidak bisa ereksi. Oh gitu. Nah, kemudian juga aliran darah ke buah sakarnya. Kita bisa bayangkan sendiri kalau buah sakar itu tidak mendapatkan suplai darah yang bagus, produksi testosteron juga menurun. Gitu. Nah, kemudian ada juga hipertensi. Oke. Pada pasien-pasien hipertensi juga sama, pembuluh darah kecil yang duluan mengalami kerusakan. Kita bayangkan pipa harusnya besar, aliran darah lancar, dia pipanya kecil. Nah, diperparah dengan kolesterol atau aterosklerosis. Jadi ada penyempitan karena ada plak-plak di sana. Oke. Kemudian diperparah lagi dengan obesitas. Ya. Dia membuat panas, suhu yang tidak ideal untuk memproduksi testosteron di buah sakar tersebut. Gitu. Ada Ada penyebabnya. tergantungan dengan suhu juga. Betul. Jadi kalau kita tinggal di klimat yang panas juga susah Betul. bikin testosteron. Betul. Oh gitu. Kasihan kita tinggal di Jakarta kan. Betul. Mungkin kita harus pindah ke Bandung. Betul. Oke. Oke. Bagaimana tanda-tanda awal testosteron rendah yang sering diabaikan oleh pria? Oke. Pertama, yang gejala yang paling muncul itu sering mood swing. Nah, Mood kalau swing. laki-laki Oke. gampang emosi, ya kan? Gampang tersinggung, atau bahasa Indonesia sering baper. Nah, terbawa perasaan, itu gejala awal. Mood-moodan, mood swing. Oke. Kadang happy banget, kadang sedih banget, kadang emosi banget. Kemudian susah tidur, insomnia. Oke. Itu bisa jadi gejala awal testosteron rendah. That's why pasien-pasien saya yang saya berikan suntikan testosteron hampir 95%, 95% mengatakan tidurnya jadi nyenyak, Dok. Tidur berkualitas. Kemudian gejala ketiga, dia gampang capek, gampang ngantuk. Jadi malam susah tidur, pas siang sore malah cepet capek, cepet ngantuk. Nah, gejala berikutnya, kualitas spermanya jelek. Oke. Nah, kalau kualitas sperma jelek, otomatis jadi susah punya keturunan. Dan terakhir, kalau tidak diobati lagi, disfungsi ereksi. Oke. Nah, banyak gejala yang Anda bahas tadi hampir sama dengan gejala biasa kalau kita menjadi lebih tua, kan? Betul. Ya, sering gangguan tidur, ya sering Ngantuk. ya cepat capek dan lain-lain. Saya sendiri mungkin mengalami sedikit seperti itu, kan, seperti middle age. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang middle age biasa atau apa yang bisa Kelainan. jadi testosteron rendah? Oke. Jadi kalau misalnya pasien usia sudah 50-an tahun, Oke. dia pasti testosteron rendah itu. Oke. Kecuali dia gaya hidupnya bagus sekali, olahraganya kuat, makanannya bersih selalu, tidak pernah stres. Nah, tapi kalau sudah di atas 50 tahun, biasanya pasti testosteron rendah. Itu namanya andropause. Kalau perempuan menopause, laki-laki andropause. Oke. Jadi dia sama persis dengan gejala testosteron rendah. Low libido yang normal maupun tidak normal sama gejalanya. Oke. Andropause itu apa? Mungkin bisa jelasin Oke. dikit dulu karena nggak ada banyak yang tahu tentang Ya, andropause. orang kan? rata-rata tahu menopause. Iya. Kalau andropause itu kita sering sebut di dunia medis hypogonadism. Hypogonadism. Nah, gonad itu
buah sakar, hypo itu kecil. Nah, jadi ukuran menentukan kualitas pembentukan testosteron dan sperma. Wow, oke. Nah, hypogonadism itu dikatakan kalau buah sakarnya di bawah 8 cc ukurannya. Nah, hypogonadism ini seringkali terjadi pada pasien-pasien yang tadi, yang kegemukan, hipertensi, kemudian darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Nah, ada fungsional dan non-fungsional. Kalau Oke. fungsional hypogonadism karena memang usianya. Kalau non-fungsional karena ada penyakit. Nah, Tapi ukuran buah zakar sakar. memang mengecil. seiring usia pasti mengecil. Wow, oke. Aku baru tahu ya. Ya. Jadi kalau lihat di orang sendiri ada buah zakar yang mungkin menjadi lebih kecil, ya mungkin ini Itu tanda awal juga. iya tanda Harus awal kan. hati-hati. Oke. Jadi harus dicek konsumen semua. Jika tidak ditangani, apa saja komplikasi yang bisa muncul akibat testosteron rendah? Oke, sangat banyak. Oke. Sangat mengerikan. Pertama, fungsi metaboliknya akan terganggu. Jadi pasien itu akan jadi cenderung lebih mudah gemuk. Nah, jadi ini seperti ayam dan telur. Mana duluan? Kegemukan menyebabkan testosteron rendah atau Iya. testosteron rendah menyebabkan mudah terjadi Iya. kegemukan. Nah, kemudian faktor testosteron rendah tadi, gula darah cepat naik. Diabetes mellitus komplikasinya. Mengerikan kan kencing Ya. manis itu? Ya. Tahu sendiri kan, kalau orang sudah kena kencing manis, wah, seumur hidup harus diobatinya. Suntik insulin dan lain-lain. Nah, komplikasi yang berikutnya adalah mudah lupa. Karena testosteron ini masuk ke otak juga, mempengaruhi fungsi otak. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan pasien-pasien yang testosteron rendah itu cenderung mudah mengalami demensia, Alzheimer, Wow. Parkinson. Oke. Nah, kemudian testosteron ini juga berfungsi untuk menjaga jantung. Jadi kalau testosteron rendah, mudah terkena penyakit jantung juga. Wow. Wow, Banyak sih. Banyak ya. Orang banyak tidak Iya. tahu ya, padahal sevital itu fungsi testosteron itu. Iya, pasti jaga testosteron, guys. Sama satu lagi, Oke. kesuburan. Kesuburan juga. Kalau iya. testosteron rendah pasti mungkin jumlah spermanya kurang, atau pergerakannya kurang, atau bentuknya, kelainan bentuk juga bisa. Oke. Wow. Oke. Di Indonesia sendiri, ini misalnya ini tuh sering atau mungkin seberapa umumkah kasus testosteron rendah yang ada di Indonesia? Dari pengalaman pribadi saya, sekarang ini di pasien-pasien saya ya, itu hampir 60% testosteron rendah. 60% dari pasien Anda. Iya, betul. Jadi Oke. sangat banyak secara epidemiologi ya. Namun karena testosteron ini jarang dicek, orang kan seringnya cek gula, Ya. kolesterol, Ya. apalagi itu fungsi liver, fungsi ginjal. Tapi testosteron ini tidak pernah dicek. Ya. Sayang sekali. Ya. Padahal ini bisa melindungi mereka dari penyakit-penyakit penuaan tadi atau penyakit degeneratif. Dan mengobati testosteron ini sangat mudah sebenarnya. Oke. Untuk mengobati testosteron seperti itu, Nah, bagaimana? Bagaimana? Ya. Pertama, biasanya saya kasih obat-obat suplemen dulu. Oke. Vitamin D, Ya. vitamin D, kemudian biosan ini bagus dari akar-akar ginseng, tanaman tribulus dari Bulgaria. Kalau tidak berhasil, baru kita masuk ke hormon, suntik hormon. Oke. Ada hormon yang kerja cepat, tiap 3 minggu sekali disuntik. Ada yang kerja lambat, tiap 2 bulan sekali. Disesuaikan dengan kenyamanan pasien. Oke. Kalau testosteron itu hal sangat penting seperti ini, kenapa menurut Anda banyak pria nggak berkonsultasi tentang soal ini? Pertanyaan bagus sih, menarik. Pasti pertama malu. Ya. Jadi di Indonesia ya khususnya atau di negara-negara Asia, membicarakan hal-hal seksual ini kan Ya. seperti itu kan. Ya, pastinya. Kalau di Eropa, Amerika sudah biasa. Ya. Every day they talk about seksual kan. Ya, Nah, setiap hari mereka membicarakan topik itu dan mereka tidak malu untuk berkonsultasi, mencari pertolongan Ya. apabila penis mereka itu susah berdiri. Ya. Jadi mereka pendam kalau di sini itu. Malu bertanya sesat di jalan. Oke. Apalagi kita juga punya ide di budaya di
negara barat dan di negara sini juga kan. Betul. Ada ide yang kalau ada testosteron rendah kita kurang pria kan. Nah, malah dibully. Iya. Betul. Iya, ini sedikit aneh sih. Bagaimana kita bisa mengatasi ide seperti itu? Pertama ya kita harus buat podcast seperti ini. Nah, Ya, setuju. fungsi media Ya. sosial kita berikan edukasi. Tapi edukasinya yang sesuai, bukan Ya. yang mengada-ada. Nah, kita selalu based on jurnal. Ya, ada penelitiannya, Ya. ada basic science-nya. Jadi tidak yang ngawur-ngawur lah edukasinya. Kemudian penting juga kita memberikan terapi, itu juga tidak boleh over. Nah, seringkali, nah ini bukan saya mau menjelekkan ya, ada beberapa pasien saya itu ke tempat gym biasanya, itu diberikan suntik testosteron bukan oleh dokter. Tahu kan maksudnya? Iya. Ya, mereka abuse Iya. testosteron. Akibatnya apa? Ini tidak sesuai hukum kan? Tidak sesuai hukum, Iya, dia melenceng di situ, komplikasi yang timbul. Komplikasi bisa gangguan kesuburan. Oke. Bagaimana komplikasi? Kalau itu obatnya yang sama, ya bagaimana itu salah? Biasanya mereka itu harusnya diberikan 2-3 minggu sekali. Oke. Mereka berikan 2 hari sekali, 1-2 hari sekali. Wow. Wow, banyak suntik. Nah, emang ototnya cepet jadi bodybuilder gitu Oke. seolah-olah. Ya. Cuman ya itu buah sakarnya bisa mengecil. Nah, karena ada efek umpan balik negatif kalau hormon testosteron itu over. Nah, Oke. Wow, menarik dan kasihan sekali kalau Kasihan. mereka melakukan seperti itu. datang ke saya Jadi, biasanya sudah azoospermi. Nol azoospermi. sperma. Oh iya, oke. Oke. Jadi perhatian guys, kalau mau suntik testosteron Harus harus ahlinya. konsultasi dengan dokter yang sudah tersertifikasi, khususnya spesialis androlog guys. Betul. Untuk gaya hidup, bagaimana kita bisa kebiasaan kita sehari-hari bisa memengaruhi kadar testosteron Oke. atau bisa menaiki kadar testosteron juga. Pertama, tidur cukup. Oke. Nah, kualitas tidur penting. 7-8 jam sehari. Kemudian yang kedua, makanan. Saya paling merekomendasikan itu hindari processed food. Oke. Nah, makanan-makanan instan, junk food itu tidak boleh sama sekali. Apalagi yang promil, yang ingin punya anak karena itu ke sperma juga pengaruh. Ya. Kemudian yang ketiga, hindari olahraga yang terlalu keras. Oke. Apalagi yang membuat daerah buah sakar itu panas, seperti sepeda. Oke. Kemudian minum air cukup 2-3 liter sehari. Kemudian perbanyak konsumsi protein, khususnya Oke. protein hewani ya, telur, daging, ikan, seafood, bagus semua. Oke. Buat orang vegetarian seperti saya, bagaimana saya bisa makan protein? Susu paling, Oke. susu, kemudian kacang. Ya, oke. Ada zat tertentu atau obat yang bisa mengganggu produksi testosteron? Nah, Dan kita- ini juga penting ini. Oke. Banyak pasien-pasien saya itu datang masih muda tuh, 28, 29, Ya. testosteron 300-an. Terus saya tanya, ada minum obat apa akhir-akhir ini? Oh iya dok, saya minum obat penumbuh rambut. Oke. Dia merasa rambutnya sudah agak tipis, dia mungkin lihat dari atau lihat dari mana, Ya. asal beli kan, beli dari dan lain-lain. Ternyata itu mengandung DHT blocker. DHT blocker. DHT blocker. Oke. Itu sering pertama. Kedua, obat-obat antidepresi. Ya. Antidepresan itu seringkali ada komplikasi, side effect. Oke. Nah, itu testosteron rendah. Hah. Kemudian yang ketiga, obat-obat lambung. Oke. Nah, obat-obat pasien yang sering sakit lambung, ya kan sering minum golongan ranitidin, itu bisa menurunkan testosteron. Oke. Wow, banyak harus diingati. Dokter punya tips atau langkah praktis yang bisa dilakukan oleh pria untuk meningkatkan kadar testosteron secara alami? Oke, pertama olahraga, khususnya olahraga paha. Ya. Kalau Olahraga paha, kaki kita tapi- kuat, dia aliran darah ke buah sakar lebih bagus. Oh iya, tapi jangan sepeda. Ya, Oke. kemudian
kita bisa minum suplemen tadi, Ya. kemudian kita tingkatkan konsumsi protein kita, kemudian istirahat cukup, Oke. dan sinar matahari penting. Sinar matahari penting juga. Sering juga pasien saya itu hampir tidak pernah kena sinar matahari seharian. Nah, itu biasanya vitamin D rendah, testosteron juga rendah. Wow, oke. Ada closing statement atau hal yang lain yang mau disampaikan tentang testosteron rendah sebelum kita closing? Oke, jadi testosteron ini adalah hormon yang sangat bagus. Ya, tidak usah takut apabila kita mengalami testosteron rendah karena pengobatannya itu cukup mudah sebenarnya. Tapi memang perlu pengawasan ketat. Karena tadi kalau over juga nggak bagus kan, Ya. ada side effect. Nah, testosteron ini berfungsi dari atas rambut sampai ke kaki. Jadi ke rambut dia bikin rambut tebal, ya kan? Otak kita jadi lebih encer. Terus kemudian tulang kita kuat, otot kita kuat, kesuburan juga bagus, dan kulit juga awet muda. Oke. Banyak efek positifnya. Keren sekali. Terima kasih banyak Dok atas waktu hari ini, sangat-sangat menarik. Dan buat semua penonton, kalau ada pertanyaan lain silakan tanya di comment section. Atau kalau ada pertanyaan yang mau bertanya langsung kepada Dr. Sunu di sini, bisa hubungi CS Bro untuk bikin konsultasi langsung dengan Dr. Sunu dari seluruh Indonesia lewat telemedicine saja. Terima kasih banyak semua, sampai jumpa lagi.